Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Ibu doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Gimana? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Jika sudah siap, kita mulai pembelajarannya ya. Kalian simak baik-baik ya video pembelajaran dari Ibu. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 6, melanjutkan dari pembelajaran Pak Niko yang kemarin. Kalian bisa membuka buku halaman 23. Materinya soal cerita penjumlahan. Nah, persoalan tentang penjumlahan sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, baik penjumlahan secara langsung maupun berbentuk soal cerita. Dalam soal cerita, penjumlahan tidak selalu menggunakan kata ditambah. Kata penjumlahan dapat diganti dengan membeli, diberi, mendapat, dan menghasilkan. Berikan contohnya. Misalkan ibu memiliki 1 buah pulpoin. Kemudian ibu membeli lagi 2 buah pulpoin. Nah, sekarang berapa jumlah pulpoin yang ibu miliki? Kita hitung ya. Jadi jumlahnya ada 1 ditambah 2. Berapa? Jadi ada 1, 2, 3. Ada 3 pulpoin. Nah, selanjutnya mari kita perhatikan contoh soal cerita di bawah ini. Pak Wahnan adalah pengusaha roti. Ada 2 jenis roti yang diproduksi oleh perusahaan Pak Wahnan, yaitu roti isi daging dan selai. Bulan ini perusahaan Pak Wahnan memproduksi 2.520 roti isi daging dan 3.525 roti isi selai. Pertanyaannya, berapa banyak roti yang diproduksi oleh perusahaan Pak Wahnan? Jadi yang ditanyakan adalah banyak roti yang diproduksi oleh perusahaan Pak Wahnan secara keseluruhan. Maka kita harus menjumlahkan ini 2.520 roti isi daging dan 3.525 roti isi selai. Ini mari kita tuliskan di sini. Yang pertama, kita bisa tuliskan 2.520 ditambah 3.525. Nah, sama dengan berapa? Untuk pengerjaannya kita bisa menggunakan cara bersusun. Oke, perhatikan. 2.520, terus kita tulis di bawahnya ya, 3.525. Kemudian kita tambahkan 0 ditambah 5 hasilnya 5. 2 ditambah 2 hasilnya 4. 5 ditambah 5 hasilnya kan 10. 10 ini ya. Nolnya kita tulis di sini. Yang satunya, angka depannya ini kita tulis di atasnya. Nah, jadi 1 ini kita tambahkan dengan 2 berapa? 3. 3 ditambah dengan 3 hasilnya 6. Maka banyak roti yang diproduksi oleh perusahaan Pak Wahnan secara keseluruhan adalah 6.045. Kita tuliskan di sini 6.045. Oke. Sekarang kita lanjut ke contoh soal cerita halaman 24
di buku tema kalian. Nah, mari berlatih matematika. Soal yang pertama. Seorang petani sayur memanen 4.520 kg sawi dan 2.475 kg cabai merah. Berapa kilogram hasil panen petani sayur tersebut? Jadi ini yang ditanyakan adalah jumlah hasil panen petani sayur. Maka kita harus menjumlahkan ini sawi dan juga cabai merah ini, jumlah 4.520 ditambah 2.475. Sekarang kita tuliskan di sini nomor 1. Yang ditambah tadi apanya? 4.520 ditambah ini 2.475 sama dengan, untuk pengerjaannya kita bisa menggunakan cara bersusun seperti tadi ya. Kita tuliskan terlebih dahulu 4.520, kemudian ini kita tuliskan di bawahnya. Untuk menuliskannya juga harus lurus. 2.475 kita tambahkan 0 ditambah 5 hasilnya 5, 2 ditambah 7 hasilnya 9, kemudian 5 ditambah 4 hasilnya 9, 4 ditambah 2 hasilnya 6. Jadi hasil panen petani sayur tersebut seluruhnya ada 6.995 kilogram. Selanjutnya soal yang nomor 2. Seorang pengusaha kelapa sawit menanam 1.800 pohon di kebun pertama dan 2.120 pohon di kebun kedua. Berapakah banyak pohon sawit yang ditanam? Jadi yang ditanyakan ini banyak pohon sawit keseluruhan yang ditanam. Maka kita harus menjumlahkan ini 1.800 dan juga 2.120. Bisa kita tuliskan seperti ini, nomor 2. Yang ditambahkan 1.800 ditambah 2.120 sama dengan berapa? Untuk pengerjaannya kita dapat menggunakan cara bersusun seperti tadi. Kita tuliskan di bawahnya sini ya. 1.800 ditambah 2.120. Kita tambahkan 0 ditambah 0 hasilnya 0, 0 ditambah 2 hasilnya 2, 8 ditambah 1 hasilnya 9, 1 ditambah 2 hasilnya 3. Jadi jumlah pohon sawit yang ditanam ada 3.920. Bagaimana anak-anakku? Sampai sini sudah paham semua? Ibu harap sih semoga kalian sudah paham ya dengan video penjelasan Ibu yang tadi. Nah, tapi untuk lebih paham, Ibu sudah menyiapkan soal yang harus kalian kerjakan di rumah, dikerjakan di lembaran ya. Ditulis soalnya menggunakan huruf tegak bersambung, ditulis beserta cara pengerjaannya.
Jadi cara pengerjaannya seperti yang Ibu contohkan tadi, menggunakan cara pengerjaan bersusun. Itu kalian tulis, jangan hanya ditulis jawabannya ya. Jadi cara pengerjaannya juga ditulis. Tugasnya dikumpulkan hari Senin. Seperti biasanya dikumpulkan di rumahnya Nurul terlebih dahulu. Sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf yang setulus-tulusnya. Untuk anak-anakku tetap semangat belajar ya, dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan selalu. Tetap mematuhi protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.